Halo adik-adik, ketemu lagi bersama Lausufina. Gimana kabar adik-adik semua? Lausu berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar firman Tuhan. Lausu mau tanya nih, adik-adik pernah tidak ketemu orang yang mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan? Contohnya, ada orang yang sakit, orang yang miskin dan kekurangan, atau orang yang sedang sedih atau berduka. Hari ini, Lausufina mau mengajak adik-adik bertemu dengan seorang ibu yang bernama Lydia. Ibu Lydia adalah seorang penjual kain ungu di kota Filipi. Bu Lydia suka sekali menolong orang lain. Ibu Lydia ini hidup di abad pertama, yaitu beberapa tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi kira-kira 2000 tahun yang lalu. Lalu gimana caranya kita bisa ketemu dengan Bu Lydia? Jangan khawatir, Laoshi punya mesin waktu. Adik-adik, yuk ikut Laoshi masuk ke mesin waktu. Kita akan berangkat ke kota Filipi untuk bertemu dengan Ibu Lydia. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Kita sudah berada di kota Filipi di abad pertama. Yuk kita cari Bu Lydia. Halo Bu Lydia. 이키야, 벼시세. Waduh adik-adik, Bu Lydia berbahasa Yunani. Sepertinya kita butuh bantuan Google Translate. Adik-adik boleh tolong bantu Laushe tekan tombol Translate? 1, 2, 3. Makasih adik-adik. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Halo Bu Lydia. Halo juga. Kamu siapa ya? Sepertinya kamu bukan berasal dari kota ini. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya datang dari masa depan. Saya dan adik-adik mau dengar cerita Bu Lydia, bagaimana Bu Lydia bisa percaya Tuhan Yesus. Oh, begini ceritanya. Saya adalah seorang Yunani dari kota Tiatira. Saya pindah ke kota Filipi beberapa tahun lalu untuk menjual kain ungu. Saya mendapatkan penghasilan yang lumayan untuk menghidupi keluarga saya. Suatu hari, di hari Sabat, saya sedang berkumpul bersama dengan perempuan-perempuan lain di tepi sungai. Lalu kami melihat ada orang-orang Yahudi dari kota lain yang datang ke kota kami. Mereka adalah Paulus, Silas, dan Timotius. Paulus kemudian datang mendekati kami dan memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia, mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. Kemudian bangkit di hari ketiga dan naik ke surga. Allah membuka hati saya untuk percaya dan menerima Tuhan Yesus. Saya juga mengajak seluruh anggota keluarga saya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan akhirnya, saya dan seisi rumah saya semua percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis. Wah, senang sekali bisa mendengar cerita Bu Lydia. Lalu setelah Bu Lydia percaya Tuhan Yesus, apa yang Bu Lydia lakukan? Setelah saya menjadi orang percaya, saya tergerak untuk menolong Paulus, Silas, dan Timotius. Karena mereka berasal dari kota lain, mereka tidak mempunyai tempat tinggal selama mereka berada di Filipi. Kadang mereka harus tidur di tenda, sedangkan saya mendapatkan penghasilan yang besar dari menjual kain ungu. Saya punya rumah yang besar.
saya menyediakan tempat buat Paulus, Silas, dan Timotius agar mereka bisa menumpang di rumah saya selama mereka mengabarkan Injil di kota Filipi. Bu Lydia baik sekali. Terima kasih banyak Bu Lydia yang sudah menceritakan kesaksian hidup Bu Lydia. Kami belajar banyak dari hidup Bu Lydia. Oh ya, sebelum kami pulang, boleh tidak ajarin kami sedikit bahasa Yunani? Apa bahasa Yunaninya? Yesus mengasihimu. Oisus se agapai. Oisus se agapai. Terima kasih Bu Lydia. Sampai jumpa. Nah, adik-adik, sudah waktunya kita pulang. Yuk kita masuk lagi ke mesin waktu. Siap? 1, 2, 3. Yeay, kita sudah kembali. Adik-adik, tadi kita sudah melihat teladan hidup Bu Lydia. Setelah menjadi orang percaya, Ibu Lydia mau dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Adik-adik mau tidak dipakai Tuhan untuk menolong orang lain? Sekarang Lausevina mau memberikan kuis. Adik-adik siap? Pertanyaan pertama. Jika kita melihat ada teman kita yang sedih, apa yang bisa kita lakukan? A. Menertawakan. B. Menghibur. C. Membiarkan. Ya, jawaban yang benar adalah menghibur. Pertanyaan kedua. Jika kita melihat ada teman atau anggota keluarga yang sakit, apa yang bisa kita lakukan? A. Membiarkan. B. Menertawakan. C. Mendoakan. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Mendoakan. Pertanyaan ketiga. Jika ada teman atau orang lain yang mengalami kesulitan dalam pelajaran sekolah, apa yang bisa kita lakukan? A. Memberikan semangat. B. Membiarkan. C. Menertawakan. Betul sekali. Jawabannya adalah A. Memberikan semangat. Oke adik-adik, saatnya kita hafal ayat hafalan kita. Ibrani pasal 13 ayat 16b. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Ibrani 13 ayat 16b. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan. Adik-adik, apakah kalian mau dipakai Tuhan untuk melakukan perbuatan baik dan menolong orang lain? Jika ya, yuk kita tekan tombol yes. Siap? 1, 2, 3. Yeay, selamat buat adik-adik yang telah bertekad untuk dipakai Tuhan melakukan perbuatan baik dan menolong orang lain. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.